Moham. Siapa ini namanya nih? Nggak kelihatan. Halo, Muslim bang? Iya, Halo? iya, Muslim. Silakan bang, nyalakan kamera. Kejap, kejap. Nama siapa nih bang? Bacalah Besar Quran. sekali bang. Suara apa itu bang? Suara apa itu bang? Kalian baca kan? Suara apa itu? Jangan pakai bom, jangan pakai jangan pakai basoka. Bis, pandai baca. Jangan pakai basoka bang. Suara menggema. Sorry, sorry. Oke, Dis. Ya silakan nyalakan kamera dulu. Kejap Adisa. Kamera. Hmm. Ya di bawah sana. Oke, kita kasih naik ada Bentar ya, teman-teman ya. Naufan Galih Nugraha. Coba kita kasih naik ada Naufan Galih Nugraha ya. Selamat malam Bobotoh. Naufan Galih Malam. Nugraha, silakan nyalakan kamera. Silakan Bang. Halo. Iya, saya dengar. Nyalakan kamera. Ya. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Abang Muslim? Saya Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Eh, temanya apa? Temanya apa saja yang kira-kira perlu mau Anda bahas? Ini saya Kristen, Anda Islam. Apa yang mau Anda bahas? Tadi Saya kita mau sedang membahas wahyu. Oke. Mau lanjut atau mau bikin tema baru? Terserah. Lanjut aja, lanjut. Yang udah-udah aja, yang udah-udah. Oke. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidaklah turun wahyu, tidak satu pun turun wahyu kecuali ketika Muhammad itu berada dalam satu selimut bersama Aisyah. Hadisnya hadis apa, Bang? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sebentar ya. Sahih Bukhari nomor 2393. Bisa ditunjukkan, Bang, terus dibaca. Oke. Saya tampilkan ya. Baru sabar ya teman-teman ya. Oke. Kita harus ngajarin orang Islam supaya mereka tidak tersesat ya. Nih, kelihatan Bang? Oke. Jangan kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah. Udah? Karena tidak satu Oke. pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam seorang pakaian istri kecuali Aisyah. Nih hadisnya. Panjang nih hadisnya. Mengenai ya pertengkaran sesama istri Muhammad lah intinya. Terus Muhammad bilang ya bahwasanya Muhammad itu sangat mencintai Aisyah. Sampai-sampai Muhammad bilang, ketahuilah oleh kalian bahwasanya nih ya. Nih saya bacakan nih. Saya bacakan. Bentar ya. Sebentar. Ketahuilah oleh kalian bahwa nih. Mana sih tadi ya?
Sahih Bukhari dan seterusnya, Aisyah pemilik rumah dan seterusnya berbicara kepadaku Rasulullah bahwasanya dan seterusnya bersama istri Rasulullah dan seterusnya dikatakan dan seterusnya maka Ummu Salamah dan seterusnya bicaralah kepadaku dan Halo, halo, seterusnya. Bang. Nah ini ya, nih. Halo. Janganlah nih, maka Nabi Muhammad SAW jangan kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah. Karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah. Jadi menurut ayat ini tidak pernah wahyu turun selain kecuali daripada Muhammad sedang berada dalam satu selimut bersama istrinya yaitu Aisyah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda komentari? Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Untuk hadis ini saya nggak tahu, Bang. Jadi saya nggak bisa komen untuk hadis ini. Yang lain aja yang tadi yang sebelum hadis ini, Bang. Makanya saya Yang lain bilang, aja. makanya saya bilang Anda masih Islam karena Anda tidak tahu. Enggak. Iya, tapi Takutnya kesimpulannya kita salah yang pasti. nafsuinnya. Ya, Anda bilang tidak pasti, tidak mesti, tapi mesti semua Islam masih Islam karena pasti tidak tahu isi Quran dan hadis. Seandainya mereka tahu isi Quran dan hadis, mereka pasti akan meninggalkannya. Belum tentu. Coba yang lain, yang tadi, yang sebelum ini. Yang sebelum itu, Yang sebelum bagaimana Aisyah berkata, pekerjaan Allah itu tiada lain, tiada bukan, hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Itu keterangannya di mana, Bang? Di situ ada Andu nggak, ada HP yang lain nggak? Iya, saya tahu, tunjukin aja dulu. Jadi kan nanti dibaca. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Ketika turun ayat bahwasanya Muhammad boleh menggauli siapa-siapapun yang dikehendakinya. Perempuan-perempuan yang telah diceraikan boleh digauli sama Muhammad. Bahkan perempuan-perempuan boleh menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad. Maka Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya tadi saya minta ditunjukin karena ada salah. Ya udah, belajar dulu lah. Minta ditunjukin. Bukan belajar, Bang. Kalau saya yang Nggak nunjukin ada, terus, nggak ada Bang. di situ. Gini. Nggak ada di situ nggak ada dicantumin di situ istri-istri yang sudah diceraikan, nggak ada. Mana coba tunjukin. Tampilkan ya. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku kesabaran untuk menghadapi muslim-muslim ini ya. Nomor Bukhari 4414. Tapi Anda yang saya suruh baca. Kalau saya lagi yang baca nanti saya aja yang tahu nanti. Anda sekarang yang baca ya. Bang, kamera jangan makin turun. Nanti hilang Anda. Coba naik ke atas. Nah, Tenang, gitu loh. ayo. Jangan malu. Oke, kelihatan di sini? Oke, coba Anda yang baca. Kamu boleh? Mana? Kamu boleh. Iya. Kamu baca. Boleh Kamu menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, dan boleh pula siapa yang kamu kehendaki, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, siapa-siapa yang kamu pergauli kembali
Mana? Mendadak pura-pura nggak bisa baca. Itu maksudnya bukan diceraikan Bang, tapi ditangguhkan. Ini loh. Ditangguhkan. Muhammad bebas nggak menggauli siapa yang dikehendaki? Iya, tapi konteksnya istri-istrinya, bukan siapa aja. Mana di sini istri-istrinya? Ini loh. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan boleh pula menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Makanya Aisyah berkata, demi Allah saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Bentar, saya buka dulu ya. Lama-lama tinggal jidat doang. Sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Enggak lah, enggak ada malu. Oke, gimana lanjut? Ya, coba dibaca dulu di situ. Kan di situ juga bisa Anda akses itu. Kan di situ terbuka itu. Di Google ada itu. Di website Muslim ada. Bukan saya yang bikin itu. Al-Ahzab ayat 51. nggak ada di sini, coy Bang, nggak ada. Iya, coba dibaca surat Al-Ahzab ayat 51. Ini saya balik. Ya. Ya belajar dulu lah. Alasan Anda masih Islam ya karena nggak ngerti agama Islam. Yo, gimana nih? Cobalah, nggak usahlah berkeras hati. Apa gunanya kalian ini bersikeras atau berkepala batu, ngeyel? Apa sih gunanya? Bukankah lebih baik kalian menerima kebenaran? Apa pesan saya kepada kalian? Tinggalkanlah Muhammad. Marilah datang kepada yang benar. Buka pintu hati kalian. Apa yang menghalangi kalian untuk datang kepada Tuhan Yesus? Wahai kaum muslimin wal muslimat. Apakah kalian masih mengikuti yang sosok seperti itu? Bahkan Al-Quran sekalian sendiri sudah mengatakan. Quran loh sudah mengatakan. Bahwasanya kalian itu diwajibkan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tuh, diperintahkan kalian untuk mengimani kitab-kitab Injil, kitab-kitab sebelumnya. Apakah Muhammad digambarkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang berdosa? Iya. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berdosa. Bahkan di dalam Al-Quran, Muhammad digambarkan sebagai orang yang mata duitan. Apakah kalian masih mengikuti Muhammad? Kalau kalian tidak percaya, ayo naik sini. Biar saya kasih tunjuk. Menurut Al-Quran, Muhammad mata duitan. Nggak percaya kalian? Silakan naik ke sini. Bantah perkataan saya. Sungguh nekat yang nyata kalau kamu mengatakan saya bohong. Yo, silakan. Samsul Huda. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo. Ya, Muslim ya Bang? Ya Muslim. Betul tidak yang saya katakan itu Bang? Atau saya berdusta?
Ya, muslimnya benar. Kalau yang dibilang tadi ya belum tentu benar gitu. Menurut Al-Quran Muhammad mata duitan nggak? Enggak. Oke, coba buka surat Abasa. Surat apa? Abasa. Surat Abasa. Ayat berapa, Bang? Kita mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Surat Abasa. Abasa wa tawalla, coba. Dia Muhammad. Bacanya Bang, bacanya jelas, Bang. Jangan dia jangan gitu bacanya. Itu Coba baca jelas, tegas gitu loh. artinya ya. Ya. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ini. Stop. Di situ dikatakan dia, maksudnya Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Mukanya sepet, muram durja mukanya, tidak menunjukkan wajah keenakan. Ya, tapi Ada- jangan dilebih-lebihkan. Jangan dilebih-lebihkan begitu. Dia Bermuka cuma masam, tahu nggak muka Nggak ada masam? Muka sepet. bermuram durjanya nggak ada tadi. Bang, kalau muka masam itu gimana, Bang? Muka masam. Ya sudah bermuka masam doang, selesai. Udah, lanjutkan. Apa sebabnya dia bermuka masam? Silakan. Karena seorang buta telah datang kepadanya. Dalam Oke. kurung Abdullah bin Umi Maktum. Oke. Karena ada seorang buta, miskin, bahkan dia itu dikatakan tak punya apa-apa. Datang kepada Muhammad, mukanya Muhammad masem karena nggak ada duitnya ini orang ini. Terus lanjut. Dan tahukah engkau, barangkali dia ingin mensucikan dirinya, Terus. atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Oke. Terus. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Stop. Tetapi atau adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, tahu nggak itu siapa itu? adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Siapa itu? Pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang Ya, kaya, Ya, pembesar-pembesar Quraisy, ya. orang-orang berduit. Lanjut. Maka engkau memberi perhatian kepadanya. Nah. Jadi menurut Al-Quran, kalau yang datang sama Muhammad itu adalah orang buta, orang tak punya uang, mukanya Muhammad masam. Betul? Padahal tidak ada celah Betul. atasmu kalau dia tidak mencucikan diri. Enggak, betul tidak yang saya katakan? Kalau seorang buta yang datang, orang tak punya duit, muka Muhammad masem, betul? Betul? Betul atau tidak? Ya kalau sesuai di sini ya, iya dia Oke. berwajah Masam dan dipalingkan mukanya. Tapi kalau yang datang para pembesar Quraisy, orang-orang kaya dan berduit, apa yang dilakukan Muhammad? engkau barangkali dia ingin mensucikan diri, mendapatkan pengajaran. Jangan bisik-bisik, Bang. Ya nggak tahu itu. Aku kurang mempelajari ini. Makanya saya bilang kamu masih Islam. Bang, Ya, kalau saya ngomong memang terkesan orang yang dengar itu terkesan saya ini mengada-ada, terkesan saya ini menghujat. Padahal tidak, Bang. Memang Muhammad tuh orangnya kayak begitu. Kalau orang yang nggak punya duit, dia mukanya itu dipalingkan. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, bahkan Al-Quran mengatakan yang merasa dirinya berkecukupan,
dalam versi Allah kan begitu, merasa dirinya berkecukupan. Ya memang hidup mereka berkecukupan. Maka Muhammad langsung cepat. Coba baca itu. Iya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Iya, langsung. Nah, itu bertolak belakang dengan Tuhan Yesus, Bang. Ya maksudnya ini aku baru tahu ini gitu loh. Mungkin bisa dipercaya apa enggak ini? Itu Al-Quran kok bisa dipercaya? Al-Quran itu Al-Quran. Ya, coba nanti aku tanyakan dulu lah ke yang ngerti. Iya, ada tafsir-tafsirnya di situ, baca saja. Sangat bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghadapi orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, dikecamnya mereka. Bahkan dikatakan mereka itu perampok katanya. Enggak ada yang ngomong perampok. Jangan ditambah-tambah. Ini kan nggak nyambung kan, aduh. Itu berbeda dengan dengan karakter Tuhan Yesus di dalam Injil. Karakter Tuhan Yesus di dalam Injil itu bertolak belakang dengan Muhammad. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan alim ulama, pembesar Yahudi, para pemuka agama dikatakan mereka itu perampok. Mereka menjadikan bait Tuhan sebagai ajang bisnis. Mereka menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat berjualan. Jadi bisnis sama mereka rumah Tuhan itu. Jadi sarang merampok uang jemaat itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Makanya berbeda, bertolak belakang. Makanya para alim ulama itu ingin membinasakan Tuhan Yesus. Gitu loh. Ketika ada seorang memberikan persembahan, ada seorang janda tua yang hanya memberikan persembahan berapa? 2 peser atau bagaimana itu. Mata uang yang paling kecil itu kalau tidak salah. Apa kata Tuhan Yesus? Perempuan ini memberikan lebih banyak daripada semua orang katanya. Kenapa kok bisa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Dia memberikan sesuatu dari kekurangannya. Orang lain memberikan dari kelimpahannya. Sementara perempuan ini dia memberikan dari kekurangannya. Luar biasa. Ya kan? Dikatakan itu pemberian yang terbanyak yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Beda. Dan Tuhan Yesus selalu dia ngobrol dengan orang-orang pinggiran, orang-orang yang tercampakkan. Berbahagialah kamu yang miskin, katanya. Tuh, ketika Tuhan Yesus di masyarakat, makanya Tuhan Yesus itu disenangi oleh orang-orang kelas bawah. Sebagian juga kelas atas menyukai dia. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad ada orang buta, buang muka dia. Kalau kata lagu slang, papa mamamu tolakkan pinggang dan berkata, kamu jangan datang lagi ke sini ya. Framing namanya. Tuh kok framing? Memang begitu. Ketika Muhammad merespon orang buta, memang itu kata Quran. Kok kata saya? Ketika Tuhan Yesus merespon orang buta, ada orang buta. Ketika Tuhan Yesus sedang lewat, ada seorang pengemis buta. Ketika Tuhan Yesus lewat, apa yang terjadi? Ada keributan apa katanya? Ada apa kok ribut-ribut? Orang-orang berkata, Mesias anak Daud sedang lewat katanya. Lari dia, lari. Tuhan katanya, Mesias anak Daud katanya. Dihampiri, didatangi oleh Tuhan Yesus. Apa yang mau supaya aku perbuat kepadamu? Kata orang buta itu, aku mau melihat lagi. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia bisa melihat. Luar biasa. Makanya orang datang kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya bawa kepada kalian wahai orang Islam. Ya, masalahnya datang bukan itu. Kepada Tuhan Yesus. Masalahnya
Yesus itu tuh bukan Tuhan, dia itu utusan gitu loh. Kalau di kepercayaan saya gitu. Itu jadi masalahnya. Jadi gini. Masalahnya kamu belum ninggalin Muhammad. Kalau kamu belum ninggalin Muhammad, kamu masih tidak waras. Enggak, yang dikatakan Bang Edis itu kayak dia suka kepada orang yang nggak punya, terus menyembuhkan orang buta, terus menghidupkan orang mati. Itu memang semuanya ya memang benar gitu loh. Cuman dia itu tuh bukan Tuhan gitu loh. Utusan, wakil dari... Bang, yang bilang Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri siapa? Memang Yesus itu memang diutus oleh Bapa di sorga. Yesus itu utusan, memang utusan Bapa di sorga. Yesus berkali-kali mengatakan, aku diutus. Bapa yang mengutus aku, memang iya. Cuman jangan dibaca itu saja. Baca ayat selanjutnya. Jabatan atau title-nya itu juga adalah Tuhan atau Tuan. Sama seperti Bapa, jabatannya itu Tuan atau Tuhan. Artinya apa? Artinya sang pemegang kendali. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Anda pakai ini kan? Anda mungkin asalnya dari Pulau Jawa atau Sunda atau apa. Orang paham lah itu Gusti itu apa. Gusti itu adalah sebuah kata yang disapakan kepada seseorang atau sesuatu yang dia itu sang pemilik otoritas. Itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Ditujukan juga kepada sang orang-orang atau manusia yang menjabat sesuatu. Saya sudah jelaskan itu berkali-kali, tapi kalian gak nyambung-nyambung. Tapi begini saja, poinnya jangan ke situ dulu, karena itu tangga kedua. Itu tangga kedua, harus tangga nomor 1 dulu. Tangga nomor 1 itu adalah meninggalkan Muhammad. Itu tangga nomor 1. Kalau Anda masih ngikut-ngikutin Muhammad, ya selama itu Anda tidak akan bisa naik ke tangga 2. Makanya saya bilang, kita kan lihat nih 2 karakter ini. Betul? 2 karakter ini, Muhammad dan Tuhan Yesus. Sekarang, bagaimana apa yang diceritakan di dalam Quran dan apa yang diceritakan dalam Bible? Perlakuannya ketika menghadapi orang. Jelas kan? Saya tanya sama Anda, Bang Samsul. Negatif nggak Muhammad? Ketika dia berjumpa orang buta, ketika ia berjumpa dengan orang yang tidak punya, miskin papa, negatif nggak dia? Itu belum tahu aku itu. Kok belum tahu, kan sudah saya kasih tahu tadi. Jikalau ada seorang buta datang kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu bermuka masam dan kau palingkan wajahmu. Buang muka dia. Dia buang muka. Dia nggak menunjukkan rasa empati. Dia tidak menunjukkan rasa pedulinya. Tapi kalau orang kaya yang datang kepada Muhammad, sigap dia datang. Macam-macam model begini banyak pemuka agama. Hamba-hamba Tuhan seperti ini banyak. Kalau ada jemaat miskin, saya sibuk. Saya sibuk. Berpaling muka dia. Tapi kalau ada jemaat yang gemuk, banyak duitnya, Anda perlu apa? Kami siap melayani Anda. Ini yang dikritik, ini sifat-sifat seperti ini. Bayangkan itu ada pada Muhammad. Itu berbeda sekali dengan karakter Tuhan Yesus dalam Injil. Sangat berbeda. Rela Tuhan Yesus jalan berhari-hari untuk menemui orang-orang miskin. Iya, nggak apa-apa itu betul. Cuman dia itu utusan gitu loh. Itu masalahnya. Iya, sekarang sebelum ke situ dulu saya mau tanya, apakah Anda lebih pilih mana? Anda mau pilih Tuhan Yesus atau mau pilih Muhammad? Ya Nabi Muhammad. Nah, kan belum sembuh kan? Nah, inilah beratnya di sini memang. Ya, mungkin pakai waktu lah. Jangan kita paksakan juga teman-teman. Dia kan juga belum tahu.
melalui diskusi-diskusi semacam ini, setidak-tidaknya setahun, 2 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun lagi, Anda pasti akan memikirkan dan merenungkan perkataan saya ini. Siapakah yang harus saya ikuti? Nah, terus tadi kan Bang Edis ngomong waktu live sebelum aku tadi kan katanya ngarang-ngarang apa tadi itu? Ngarang Yang mana lagi? gitu loh. Ada yang ngarang tadi katanya itu apa melegalkan perbuatan apa tadi itu tuh. Itu sudah kita bahas, jangan balik lagi ke sana. Nonton saja di channel saya. Oh, iya. Nonton di channel saya. Oke lah. Ya udah oke. Oke, ya itu aja Bang Terima kasih Samsul. banyak. Saya sarankan begini. Bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian, terimalah Tuhan Yesus. Ya, supaya Tuhan Yesus itu menjadi junjungan, menjadi suri tauladan bagi kalian, menjadi Tuan atau Tuhan kalian yang harus kepadanya kalian taat, patuh dan ikuti. Jangan kalian ikuti, taat, patuh sama Muhammad. Nanti kalian minum air kencing unta. Lu percaya sama saya? Ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuan atau Tuhanmu, ketika kamu mengikuti dia, ketika kamu jadikan dia suri tauladan panutan kalian, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi kamu akan menciumi batu seperti Muhammad dan akan meminum air kencing onta seperti orang yang disuruhkan kepadanya. Gitu aja ya. Oke? Oke, terima kasih. Oke, baik, kita turunkan. Selamat malam. Lelah ya, lelah. Tapi beginilah. Ya inilah nge-host, beginilah menyadarkan mereka. Jadi memang mereka itu akan sampai kepada satu titik itu. Iya Bang, tapi Yesus kan bukan Tuhan. Balik-balik lagi, kita bahas lagi Tuhan apa. Kalau kamu tanya sama saya itu percaya Muhammad itu juga Tuhan. Percaya saya, Tuhanmu. Bahkan saya ini juga percaya iblis itu juga Tuhan. Iya. Tetapi apakah saya mau menjadikan dia sebagai Tuhan saya? Saya tidak mau. Saya percaya iblis itu Tuhan, tapi saya tidak mau menjadikan dia sebagai Tuhan saya. Saya maunya menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Begitu. Makanya kamu harus mengerti Tuhan itu apa. Masa itu terus kita diskusi itu terus? Gimana sih Anda? Ayo, silakan yang muslim-muslim. Kita kasih naik. Udah berapa jam sih ngomong-ngomong teman-teman? 2 jam. 2 jam sudah. Gimana lanjut? Lanjut? Lanjut atau sudah? Lanjut. Oh, kalau ngomong lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Cam Channel. Oh iya, malam minggu ya. Ya, Cam Channel, silahkan nyalakan kamera Anda. Cam Channel. Oke. Iklan Siap. dulu ya, kita belum iklan dari tadi nih. Ya, Bang, gelap Bang. Gelap. Bentar bang. Bentar. Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim bang. Muslim. Silakan Bang, Abang mau utarakan apa? Silakan. Utarakan apa? Jadi begini bang. Mana saya menjelaskan itu ya? Jadi ada disebutkan bahwasanya, tapi kurang tahu pasti juga kan, mungkin karena ada di channel-channel yang lain, maksudnya Bang, ada laki-laki kipas yang di lain situ Bang. menyebutkan. Ada kipas di situ. Ada bang.
Coba matikan dulu Oke, Bang sebentar kipas. pindah tempat bang. Pindah tempat aja bang, pindah tempat. Coba ini abang muslim kan? Muslim. Coba tes dulu bacaan Al-Fatihah. Loh, mesti? Iya, nanti disangka pura-pura mirip Ahmad Syaroni katanya. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Oke, nasta'in. sah, udah sah. Silakan. Silakan. Ini mungkin sempat terlintas tadi scroll gitu kan. Sebelum masuk ke channel Abang, jadi sempat ada pembahasan juga tadi di channel Bang Juma. Jadi di situ tadi ada pembahasan, tapi mungkin langsung aja ke pertanyaannya gitu kan. Apa iya benar bahwasanya Yesus pernah mengatakan bahwa nanti ada sekelompok golongan orang jahat yang akan meminta pembuktian atau suatu mukjizat dalam waktu 3 hari. Bukan begitu. Tidak ada perkataan seperti itu. Jadi itu sudah terjadi. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang bebal, mereka itu minta sebuah tanda. Ya, Berikanlah kepada kami sebuah tanda mujizat. Tapi di waktu karena memang mereka ini adalah orang bebal, maka Tuhan Yesus berkata, kepadamu tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Begitu. ya. Oh, artinya saat itu Yesus masih hidup ya? Iya, itu sudah terjadi. Kalau di hari yang akan datang, orang tidak buat lagi tanda. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu sangat berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang sebagai raja yang maha kuasa. Dia akan datang untuk memerintah di muka bumi ini untuk selama-lamanya. Dan pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Dia akan memerintah dalam satu kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Seperti itu. Artinya kedatangan yang kedua itu nyata atau gaib gitu? Nyata lah. Tapi kita jangan bahas itu Bang. Masalahnya percuma kita bahas itu kalau abang masih Islam itu Bang. Ngapain kita bahas nanti Yesus datang memerintah sebagai raja. Toh Anda tidak mengikuti Tuhan Yesus. Anda masih, toh Anda tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang Anda jadikan sebagai Tuhan masih Muhammad. Kan ini Bang, saya itu membawa pesan. Message-nya Edis TV itu apa sih? Belajar. Coba Bang. Gitu, Bang. Bang, message-nya, pesannya Edis TV itu apa? Diskusi. Iya, dalam diskusi-diskusi begini pesan saya itu apa? Pesan saya itu adalah ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad dan Allah Tuhannya. Jangan. Gimana? Ganti Tuhan, Bang. Ganti Tuhan. Jangan. Negara kita melindungi. Bang, kalau selama Tuhanmu masih Allah dan Muhammad, selama itu Anda akan berjalan di dalam kegelapan. Jangan, nggak kayak gitu. Setiap warga negara dilindungi oleh hak. Betul, tapi dilindungi juga untuk ganti Tuhan. Jangan lihat satu sisi saja Bang. Negara menjamin setiap orang untuk bebas beragama dan memeluk kepercayaannya masing-masing. Betul, tapi jangan lupa negara juga menjamin kepercayaan dan kebebasan untuk orang ganti Tuhan. Makanya saya bilang, kalau Tuhan kalian masih Allah dan Muhammad, segeralah ganti Tuhan kalian itu. Sudah ditentukan gitu. Sudah ditentukan. Gimana? Sudah klop.
Mungkin abang sudah klop juga kan ya gitu. Saya juga sudah klop. Bang, kalau Anda masih menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Tuhan, dalam waktu dekat Anda nanti akan menciumi batu. Oh jangan. Loh kok jangan? Itu kan memang perintah. Memang disuruh oleh Allah dan Muhammad, Tuhan kalian itu. Bagi saku cium anak-anakku aja lah. Loh, Anak-anakku masih banyak. bukankah itu dilakukan oleh Muhammad, menciumi batu sebongkah batu itu? Oh dia aja lah, aku nggak usah. Dia aja lah, nggak usah. Muslim tapi dia sudah tidak mau mengikuti Muhammad. Biarkanlah dia aja. Kata-kata yang bagus Bang. Coba kita ulang Bang. Ini biar Muslim pada tahu. Abang Muslim. Jadi kan gini bang. Sebentar Bang. Ini klip bagus nih. Abang Muslim. Jadi gini kan. Malu dia. Mungkin Biar dia aja lah, Muhammad aja lah. Cocok lah Kan sudah mesti Bang kita nih. ikut semua. Mungkin orang sana dulu ya mana kita tahu kan belum selengkap kita, kamar mandi masih terbuka, nggak ada mandi pakai basahan gitu kan, harus telanjang kan nggak mesti kita ikutin itu. Ya makanya jangan tanggung-tanggung Bang. Kalau tidak mau lagi mengikuti Muhammad, segeralah simpan Muhammad pada tempatnya. Makan di rumah makan kan nggak mesti kita makan semua kok nasinya kan gitu kan. Yang mana selera aja udah. Betul. Tapi kalau kita ngikutin Muhammad emang begitu Bang. Bang, ini mohon maaf nih. Kita makan ya. Makan ya. Ya. Nih. Itu ajaran siapa? Nggak tahu soal ajaran siapa. Nah. Aku nggak juga, aku mau kayak gitu. Itu ajaran Muhammad. Jadi ya kita tahu di saat itu mungkin ya kekurangan makanan, ya mungkin ya yang adanya inilah ini cuman ya dihabiskan gitu kan. Kalau kita sekarang udah banyak, ngapain susah-susah kayak gini-gini lagi? Iya, Karena makanya itu saya habis. bilang Bang, zaman sekarang sudah waktunya tidak ikut Muhammad lagi. Ya nggak gitu juga. Tapi banyak Bang orang tidak tahu itu. Tidak tahu itu. Iya. Jadi makanya inilah yang saya utarakan. Puji Tuhan, Abang sudah berkata kepada Muhammad, ya biar dia aja lah yang gitu, saya enggak. Itu satu statement. Itu awal permulaan yang sangat indah, ya. Iya. Itu permulaan yang sangat baik, Bang. Iya. Itu langkah pertama, tapi akan merubah segala sesuatu. Nah, dalam satu literatur ada juga dikisahkan bahwasanya Yesus juga pernah melarang bayar pajak. Nah, kalau kita bayar Tidak pajak, pernah Yesus melarang bayar pajak. Ini Abang memfitnah lagi. Itulah fitnahan-fitnahan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Orang ini melarang supaya orang bayar pajak. Itu tuduhan loh. Tuduhan ini. Oke, pada waktu itu kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh pemerintahan Roma. nah, Pada ya, waktu bayar itu pajak, ahli-ahli kan? Taurat dan orang-orang Farisi itu mengajukan pertanyaan jebakan. Ya. Katakanlah kepada kami, apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar? Nah, Ya kan? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Bayarlah apa yang menjadi milik. Nih, saya kutipkan. Ini pertanyaan bagus nih. Anda fitnah lagi Tuhan Yesus. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sama seperti tuduhannya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. ya. Perhatikan ya. Saya suka diskusi kayak gini nih. Nih. Masalah mengenai apakah kita boleh membayar pajak kepada kaisar. Perhatikan. Matius 22 ya. Kita mulai di Matius 22. Oke. Pasal yang ke-15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata,
Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Tapi pada waktu yang kedua kali mereka memfitnah Yesus dengan mengatakan supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar. Nggak ada Yesus melarang membayar pajak kepada Kaisar. Oh, maaf. Maksudnya yang kedua kali gimana tuh, Bang? Yesus kan dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan. Oh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghasut masyarakat untuk memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Menuduhkan bahwa Yesus menyuruh melarang bayar pajak. Tidak pernah. Orang Farisi ini nggak suka sama Yesus gitu. Makasih Awi. Iya, mereka tidak suka. Karena Tuhan Yesus memang mengecam mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seandainya Yesus datang seandainya Tuhan Yesus datang di tahun 2025, pada waktu itu misalnya datang sekarang, pasti yang Tuhan Yesus kecam itu pemuka-pemuka agama. Ya. Orang-orang besar yang dikecam. Artinya yang Gitu. disampaikan. Makasih Bang Beni. Yang Makasih Kawi. Kaisar, berikanlah gitu. Iya. Jadi apa yang menjadi haknya Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Begitu. Jadi intinya begini Bang. Baca Injil. Pemberitaan ini memancing setiap orang untuk membaca Injil. Baca buka Injil. Yesus adalah tokoh yang memang harus kita teladani. Tokoh yang tidak pernah takut bahkan terhadap orang-orang, maksudnya begini, tokoh yang dia itu menyerahkan dirinya, tokoh yang taat sampai mati, tokoh yang tidak takut terhadap pemuka-pemuka agama, bahkan dia mengatakan hal yang bertolak belakang dengan pemuka-pemuka agama. Ya. Seperti itu. Karena apa? Karena memang sebenarnya kita ini kalau bicara Bible, kita ini berbicara mengenai saya katakan roti lah ya, roti dalam tanda kutip. Roti yang diperebutkan oleh kaum Lewi. Jadi sekarang kaum Lewi sekarang itu adalah pemuka agama. Lewi itu berbicara mengenai orang yang ditugasi Tuhan untuk mewakili dia. Nah, orang-orang yang ditugasi Tuhan untuk mewakili dia, ini banyak bajingan mereka ini, banyak bajingannya. Tidak semua ya, tidak semua, tapi banyak yang bajingan. Mereka menjabat tugas yang disembatkan Tuhan, tapi mereka menjadi seorang bajingan. Mereka memakan harta jemaat. Mereka menyelewengkan uang jemaat, uang Tuhan itu mereka selewengkan. Begitu. Mereka memperkaya diri mereka. Seperti itu. Itulah yang terjadi oleh para pemuka-pemuka agama. Ya. Seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang penjelasannya Bang. Oke. Nah, sukses selalu Bang. Oke, selamat malam ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya memberitakan ini supaya teman-teman, terutama khusus Muslim, karena target saya itu adalah orang-orang Islam. Karena orang-orang Islam selama ini itu sudah dalam tanda kutip dibodoh-bodohi oleh para pemuka agamanya, oleh orang-orang yang ya mengatakan dirinya adalah seorang yang mengerti agama Islam, seperti Don Ditan, Juma dan kawan-kawan. Mereka memfitnahkan ya sesuatu terhadap ajaran Kristen. Mereka fitnahkan itu. Ya, yo silakan. Lagi. Apakah ada lagi? Ini sudah jam hampir 10:30 teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kita lanjut lagi.
Oke, kita kasih naik ada Bu Hardi. Coba Bu Hardi. Ya, silakan Bu Hardi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kristen, Bang, berisik sekali Bang di situ. Muslim atau Kristen, Bang? Islam atau Kristen, Bang? Oke, saya turunkan ya. Teman-teman, ini saya prioritaskan yang Islam ya, yang Islam. Karena saya memandang orang Kristen itu sudah berada di jalan yang benar. Cuman kurangnya memperdalam saja ajarannya gitu. Yang saya lihat itu yang Islam. Yang mereka masih ngikutin Muhammad. Ini yang mereka yang saya ajarkan. Kalau kamu mengikuti Muhammad, menjadikan dia sebagai suri tauladanmu, sebagai junjunganmu, maka kamu akan mirip kayak dia. Kalau kamu mirip kayak Muhammad, saya mau kasih tahu nih, profil Muhammad tuh seperti apa. Profil Muhammad tuh sudah saya gambarkan sedemikian rupa. Jangan tutup telingamu. Ya, kita ini harus mirip seperti Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu disebut dia sebagai fitrah, gambar daripada dia yang tidak terlihat. Dan kita ini adalah gambar daripada dia yang tidak terlihat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan yang menciptakan kita. Kita ini telah rusak. Gambar Tuhan di dalam diri kita ini telah rusak. Makanya kita tidak lagi jadi gambarnya dia, tetapi kita jadi gambarnya setan. Nah, Yesus ingin merubah. Makanya Yesus datang, Tuhan Yesus datang, dia ingin memulihkan kembali, merestorasi gambar citra Tuhan yang rusak di dalam diri manusia. Supaya direstorasi, supaya mirip, pulang kembali seperti rancangan yang semula, seperti Tuhan Yesus. Begitu loh. Makanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa yang dibaptis, bertobat dan dibaptis, maka dikatakan di situ, maka Yesus menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Dia menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Itu maksudnya. Jadi Yesus menciptakan ulang, ya, sesuatu yang sudah rusak. Gambar yang ada pada diri kita yang korup, ya kan, yang tukang maling, yang segala sesuatunya yang jahat-jahat dipulihkan, direstorasi. Sehingga kita menjadi umat yang baru. Seperti itu. Sekarang kita mau pilih nih. Sehubungan dengan saya diskusinya dengan Muslim, maka saya jelaskan sama Muslim ini. Kalau kamu mengikuti Muhammad, kamu akan mirip kayak Muhammad. Tetapi kalau kamu mengikuti Yesus, kamu akan mirip seperti Yesus. Ketahuilah, kalau kamu mirip sama Muhammad, maka kamu akan nyiumin batu di Arab Saudi. Memang perkataan saya ini keras, tapi memang begitu. Memang begitu. Makanya saya undang kepada kalian, wahai orang-orang Islam, bukalah pintu hati kalian. Ya, ayo silakan, silakan. Mungkin kamu sekarang ada yang menerima perkataan saya. Mungkin kamu sekarang ada yang menolak perkataan saya. Tapi renungkanlah perkataan saya itu. YouTube nge-lag. Nge-lag. Ya, silakan. Kita kasih naik ada senja di sore hari. Ya, silakan senja di sore hari. Senja di sore hari, silakan nyalakan kamera. Ini senja di sore hari atau senja di batas kota? Selamat malam, Bang. Senja di batas kota. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Islam atau Kristen? Aku Islam.
Ya, tapi nyalakan kamera dulu. Loh, saya ini pribadi kok. Waduh, sulit ini kalau nggak nyalakan kamera. Begini, maksudnya begini. Kalau misalnya tidak takut ancaman-ancaman, boleh pakai kacamata, boleh pakai topi, begitu. Udah gini aja, aku mau nanya nih Bang. Ya, Aku lagi gimana jalan. kita mulai deh? Ini orang belum menyalakan kamera. Saya masih dinyalain. Gimana kita mau ladeni? Atau gini saja, coba persiapkan. Saya tahu memang kalau Muslim ada sesuatu yang mau disampaikan bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, memang nanti dikhawatirkan ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Coba nanti naik tapi pakailah masker atau apa, gitu ya. Ih, rempong. Ya memang begitu, mau gimana? Ya, oke, baik, kita turunkan. Bukan rempong, ya memang begitu, aturannya memang begitu. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Dewi Caniago, oke. Dewinta Caniago, silakan nyalakan kamera, Dewinta. Oke Bang, bentar ya. Ya. Kalau Caniago berarti Padang ya? Iya, saya Minang. Minang, ya silakan nyalakan kamera. Ini gak harus full muka, gak apa-apa. Oke, Islam atau Kristen? Saya Islam Bang. Ini saya nggak ada maksud buat ngejelekin atau apa. Saya cuma pure mau nanya. Saya nggak tahu mau nanya siapa karena teman saya yang Kristen juga nggak bisa jawab. Jadi pertanyaan saya ada baca-baca. Dari 12 murid Yesus yang berjumpa langsung dengan dia, yang saya baca hanya 2 yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama adalah Petrus dan Thomas. Kenapa murid-murid yang lain seperti Yakobus, itu yang disebut sebagai saudara Yesus, itu tidak mengakui atau tidak menyatakan secara langsung Yesus itu adalah Tuhan? Itu kenapa ya Bang? Baik, saya akan tampilkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Saya tampilkan Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Ini keseluruhan murid-murid ya. Bukan 1 atau 2 seperti yang barusan Anda utarakan. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Tapi sebelum ke-13, saya mulai dulu dari ayat yang ke 10 ya. Jangan 10, nanti terlalu ini. Ke-6 aja ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain daripada membasuh kakinya, karena ia sudah bersih keseluruhannya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu?" Nah ini, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Jadi kata-kata ini mengkonfirmasi bahwa yang menyebutkan Yesus sebagai guru dan Tuhan itu bukan 1-2 orang saja. Cuman masalahnya begini, masalahnya
pembaca-pembaca, terutama Anda dan juga orang-orang yang lain, tidak mengerti Tuhan itu apa. Karena mereka ini nggak pakai bahasa Indonesia. Waktu mereka ngobrol ini pakai bahasa Indonesia nggak? Enggak. Iya, nggak bahasa Indonesia. Mereka ketika ngobrol, itu pakai bahasa Aram. Atau bahasa Syria. Aram, bahasa Aram. Di dalam bahasa Aram, murid-murid menyapa Yesus itu dengan kata-kata Maran. Maran Yeshua. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris, seandainya mereka orang Inggris, maka mereka akan memanggil Yesus dengan kata-kata My Lord. Kalau misalnya mereka orang Arab, maka murid-murid akan memanggil Yesus dengan kata-kata Robbi. Ini yang tidak dimengerti. Makanya ketika kalian berkata Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Tidak. Yesus bukan Bapa di sorga. Bapa di sorga mengutus Yesus. Bahkan Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Lebih besar daripada segalanya. Masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya begini. Mengertikah kalian pengertian kata Tuhan itu atau Lord atau Rob itu? Atau Gusti itu? Gusti itu adalah sebuah sapaan. Sama seperti sekarang pun umat muslim yang Islam-Islam atau misalnya orang Jawa lah. Memanggil yang duduk di singgasana itu juga Gusti. Gusti dalam. Gusti siapa? Gusti Ratu siapa? Gusti. Tetapi yang di langit sana juga dipanggil Gusti. Gusti itu artinya panggilan kepada seseorang atau sesuatu yang memiliki otoritas. Jadi Bapa di surga Gusti, Yesus juga Gusti, sama-sama Gusti, sama-sama Tuhan, sama-sama Lord, sama-sama Rob. Artinya apa? Kepadanya kita menaklukkan diri. Makanya kalau saya ditanya, apakah setan juga Gusti, apakah setan juga Tuhan? Iya, kalau kita menaklukkan diri kepadanya, maka dia jadi Tuhan kita. Dia jadi yang punya otoritas atas kita. Ketika kita dikendalikan oleh setan, ketika kita dikuasai oleh setan sehingga kita takluk kepadanya, maka setan itu jadi Lord kita. Jadi Tuan atau Tuhan kita, jadi Gusti kita. Nah, manusia tidak boleh menjadikan setan, menjadikan Muhammad, menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai Gusti. Yang harus dijadikan Gusti, Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Begitu. Saya tidak tahu kalau Anda tidak paham-paham juga. Sakit kepala. Karena ini udah sering. Ini udah termasuk hal yang paling sering saya katakan. Tapi saya tanya dulu, paham nggak yang saya katakan? Sebenarnya saya paham, tapi nggak sepaham Anda. Karena saya juga orang di luar dari agama Kristen. Nggak mungkin saya langsung paham apa yang Anda bilang. Cuman pertanyaan saya tadi, Abang jawabnya terlalu panjang ya. Jadi saya nggak terlalu masuk. Biar saya simpelin lagi jawabannya. Dan tolong Abang jawabnya singkat aja. Ini saya benar-benar cuma pingin cari tahu karena saya juga sebenarnya tertarik. Kenapa ada pertanyaan Kristen? Ini karena tertarik pengen jadi Kristen? Tertarik belajar dulu sebenarnya. Oh, belajar dulu. Nggak apa-apa. Ada step-step. Karena kan silakan. Hidayah bisa datang dari mana aja. Pertanyaan ini karena saya belajar sebenarnya. Dan teman saya nggak bisa jawab Bang. Makanya saya udah DM kamu. Cuman belum dijawab ya, mungkin lagi sibuk. Saya baca, ini entah benar atau salah, tolong Abang koreksi. Yang saya tahu dan yang saya baca, Yakobus yang disebut sebagai saudara Yesus memimpin jemaat di Yerusalem. Kenapa dia bilang, dia mengakui bahwa ini di Taurat ya Bang, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi Mesias yang bukan dianggap seperti di Kristen, yang sampai menyandingkannya dengan Tuhan, yang menyamakan dengan Tuhan. Dia percaya Yesus adalah Mesias, tapi sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Itu kenapa ya Bang? Ya, sebenarnya semuanya itu jelas kalau kita paham. Jadi di dalam Bible itu ada Tuhan, hurufnya besar semua. Kalau kita buka LAI, ada dia Tuhan hurufnya gede semua itu. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Ada Tuhan yang cuman T-nya aja huruf besar. Itu beda itu. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 22,
Dan ketika genap umur 8 hari, maka ia disunatkan dan dia diserahkan kepada Tuhan. Yesus yang Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini kalau orang yang saya katakan nggak pernah belajar, nggak pernah mengerti pengertian kata-kata, memang bingung. Memang Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa itu. Makanya kata Tuhan tuh ditujukan kepada siapa dulu. Sama kayak gini loh. Saya hari ini mau makan sama presiden. Presiden itu siapa? Prabowo kah? Putin kah? Siapa di situ? Makanya di dalam Bible ketika ada kata Tuhan, kata itu siapa? Ditujukan kepada siapa? Gitu loh. Kata Tuhan tuh gelar. Makanya begini, kita itu harus mengembalikan kata-kata itu ke dalam bahasa aslinya. Karena kita ini lagi nggak bahas buku yang memang aslinya berbahasa Indonesia. Kita lagi bahas buku yang buku itu aslinya berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, berbahasa Arab. Begitu. Makanya saya bilang begini, pesan saya kepada Anda, Dewi, ganti Tuhan. Kalau Anda Islam, ganti Tuhan Anda yang Allah dan Muhammad itu. Ganti Tuhan Anda. Karena yang mengendalikanmu itu Allah dan Muhammad. Itulah kenapa kalian itu pagi-pagi begini-begini, cuci-cuci. Itu kan kalian itu dalam kendali. Nanti kalian kalau punya uang pergi ke Arab, di Arab nyiumin batu. Yang buat kalian begitu tuh siapa? Yang buat kalian begitu tuh ya Allah dan Muhammad. Karena kalian itu menaklukkan diri kepada mereka. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kalian serahkan kepada dua orang ini. Dua sosok ini, Allah dan Muhammad. Karena umat muslim tidak bisa menundukkan diri kepada Allah kalau nggak menundukkan diri kepada Muhammad. Karena Muhammad ini adalah gambarnya Allah itu. Coba bisa nggak muslim taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nggak bisa. Makanya Allah dan Muhammad adalah satu. Nah di dalam kekristenan bicara Trinitas itu begitu. Yesus itu adalah gambarnya yang tidak terlihat. Gambar daripada yang tidak terlihat. Roh Kudus juga begitu. Jadi ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus, itu sebenarnya di detik yang sama kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan otoritas lain. Dia bukan ilah atau bukan Tuhan lain. Bukan Gusti yang selain daripada Bapa, tidak. Tapi dia itu, Roh Kudus dan Yesus itu adalah pengejawantahan, penyataannya. Jadi jangan dibilang ada 3 otoritas. Saya ngerti bang, bukan ada 3 otoritas. Saya juga udah belajar, udah sering baca, udah sering ngomong juga. Karena saya belajar Kristen bukan dari orang Islam itu sendiri. Saya belajar Kristen ya dari orang Kristen itu. Pertanyaan saya yang tadi sebenarnya agak kejauhan sih abang buat. Kenapa bisa Yakobus itu yang kayak saya bilang. Dan ada juga pas di zaman Yakobus itu ada yang namanya Ebionit. Iya maaf bang, salah. Kenapa itu sumber-sumber yang ada di luar Bible. Sumber-sumber yang Coba ada dari di mana Anda Bible. dapatkan sumber-sumber itu? Yakobus begini begitu dari mana? Tidak ada itu. Tapi banyak orang yang ngomong loh, katanya tes gimana ini? Ini Anda Muslim betulan atau gimana? Saya Muslim. Coba tes dulu, coba bacaan Al-Fatihah, coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah cukup. Saya Muslim, cuman karena Muslim saya, atau mualaf? enggak, saya Muslim, saya orang Padang. Dari lahir? Dari lahir. Mama Padang, murni. Bapak Padang. Saya cuman karena tertarik, jadi saya ada ngepost ayat Alkitab di postingan saya. Jadi mereka mikir saya Kristen ya. Saya karena tertariknya sama Kristen, makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini dasar menurut saya ya. Dan saya harus dapat jawabannya. Karena kan saat kita mengimani apapun, kita nggak bisa cuma iman aja. Kalau nggak terjawab di akal saya nggak bisa terima. Betul. Tapi saya mau tanya tentang keislamanmu. Apakah kamu sudah mulai ragu-ragu dengan agama Islam? Jawab jujur. Kalau dibilang ragu, ada beberapa hal yang buat saya ragu. Contohnya itu soal poligami.
Saya dengar beberapa ustadz bilang seperti ini, tapi itu sebenarnya nggak relate untuk di tahun sekarang. Yang dibilang ayat itu diturunkan pada saat untuk mengurangin istri-istri mereka pada zaman dahulu. Kalau dibilang untuk mengurangin, sekarang kan mayoritas tidak banyak istri ya. Kenapa ayat itu masih bisa dipergunakan dengan alasan bisa dibilang untuk medis, misalnya istrinya nanti tidak bisa memberikan keturunan. Banyak hal yang nggak bisa diterima di ayat itu. Tapi begini, saya mau tanya dulu, Dewinta. Sebelumnya sudah sering nggak nonton Edis TV? Dari ayah sih. Oh, dari Terus, ayah. Iya, dari ayah. Terus saya dengar ada beberapa hal yang masuk ke otak saya. Makanya ini saya udah DM. Mengenai bagaimana Muhammad menyuruh wanita menyusui laki-laki lain? Itu belum, tapi ada beberapa hal yang abang Pantes bilang. masih Islam. Tapi gini Dewi, kalau misalnya kamu menonton video-video saya secara utuh, saya bisa pastikan mustahil kamu jadi orang Islam lagi. Di situ saya ungkapkan bagaimana Muhammad dia berlaku masam kepada orang miskin. Iya, saya tahu itu. Iya. Tadi saya nonton soalnya. Nah, ketika kamu nonton seperti itu, bagaimana? Apakah masih ada iman kamu terhadap agama Islam? Saya tahu jawaban. Saya tahu jawaban itu. Di situ memang Nabi Muhammad. Saya bukan orang yang tahu agama ya Bang, tapi itu saya tahu. Nabi Muhammad didatangi orang yang tunanetra itu mukanya berubah jadi masam. Di situ dia salah dan turunlah ayat untuk menegur Nabi Muhammad. Itu tadi berdosa. Saya ada baca juga. Oke, berarti Muhammad berdosa. Berdosa karena dia tidak seharusnya melakukan itu dan tidak berarti Muhammad berbuat salah. Dia berbuat salah. Nah, itu akan bertentangan dengan doktrin orang Islam. Iya. Karena apa? Karena dikatakan begini, barang siapa yang taat kepada Muhammad itu adalah dia taat kepada Allah, betul? Bahkan dikatakan bahwa di Muhammad itu adalah tidak mengatakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu kalau tidak wahyu. Jadi bagaimana mungkin di detik yang sama Anda katakan mengikuti Muhammad itu sama dengan mengikuti Allah, tapi di detik yang sama Muhammad berdosa. Ini sebuah yang tidak bisa diterima akal. Iya, dari situ saya juga dapat ilmu dari yang abang bilang tadi. Saya juga baru tahu bahwa Nabi Muhammad itu seseorang yang patut dicontoh dan mulia. Ternyata dia seperti itu. Dan saya cari tahu ternyata dia kenapa bisa kayak gitu yang ada di pikiran saya, karena dia juga masih manusia biasa, dia bisa melakukan kesalahan, tapi nggak menses saya rasa kalau dia sebagai seorang apapun tindakannya itu kan dibilang di Islam orang yang mulia dan apapun yang dia bilang, perkataannya, perbuatannya patut untuk dicontoh. Tapi di satu sisi dia ternyata masih berperilaku seperti itu. Itu juga saya baru tahu ternyata. Itu makanya artinya begini. Mengapa orang yang seperti itu berbuat dosa, berkali-kali jatuh dalam dosa, lalu Anda tuhankan dia? Sebenarnya Bang, kayak gini. Ini saya berbicara sebagai orang Muslim. Kalau sampai menuhankan manusia, di kami itu sebenarnya tidak ada. Tapi kenapa dia diagung-agungkan? Berarti dia tidak paham menuhankan. Sampai hari ini nggak paham menuhankan. Bukan menuhankan. Tadi abang bilang kan. Tadi abang bilang apa? Sorry. Kan Muhammad sudah Anda akui sebagai seorang yang berbuat salah. Iya. Sebagai seseorang yang berdosa. Bahkan Anda katakan dipertanyakan nih bagaimana ini diikuti, dijadikan suri toladan, betul? Iya. Nah, ketika Anda sudah mempertanyakan dia sebagai suri toladan, mengapa masih saja Anda menjadikan dia suri toladan atau mempertuhankan dia? Mempertuhankan itu maksudnya gini loh. Menjadikan dia sebagai sosok yang kepadanya Anda mematuhkan diri Anda, menaklukkan diri. Justru karena itu saya belajar Kristen. Nah, makanya ganti Tuhan, ganti junjungan, ganti suri tauladan, ganti yang kepadanya Anda patuh taat. Itu maksudnya, menjadikan dia sebagai Tuhan itu. Menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, bukan melantik dia jadi sang pencipta. Nggak ada gunanya kita melantik seseorang jadi sang pencipta.
Karena sang pencipta itu tidak bisa kita lantik. Kalau dia sang pencipta, dia akan terus sang pencipta. Makanya kita tidak bisa ganti yang menciptakan kita. Tapi kita bisa ganti siapa Tuhan kita. Contoh, apakah Anda bisa mengganti siapa yang melahirkan Anda? Enggak. Apakah Anda bisa mengganti siapa pencipta Anda? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa nggak Anda ganti Tuhan Anda? Kalau keyakinan kita berbeda mungkin bisa ya, karena Tuhan di setiap agama berbeda. Iya. Jadi kalau orang Islam masuk Kristen, Tuhannya diganti itu, tapi penciptanya nggak bakal bisa diganti. Makanya kita ini jangan pusing ngikutin, memikirkan siapa pencipta. Itu nanti debat kusir. Debat kusir nanti. Muslim mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Orang Kristen nanti mengatakan yang menciptakan kami adalah Bapa di surga. Nanti sini mengatakan yang menciptakan kami ini. Kita debat kusir. Ini kenapa dia bilang saya pembohong ya? Mereka mikir saya Kristen kah? Tadi kita sudah tes teman-teman. Dia sudah baca Al-Fatihah, udah baca ini, dia muslimah teman-teman. Foto Mama Secaniago. Coba bahasa Padang dulu coba. Bang, saya tinggal di Sumatera Utara, Tanah Karo. Jadi saya lebih fasih berbahasa Karo. Oh begitu. Iya. Jadi udah lahiran sana ya? Ya udah lahir di sini. Bahkan pulang ke Padang yang nggak pernah. Bahkan udah nggak pernah ke Padang. Tapi dia muslimah ini. Muslim. Caniago ya? Iya. Caniago. Ya logatnya. Memang begitu teman. Jangan salah teman-teman. Makanya teman-teman juga jangan kelamaan di kampung juga. Gini loh. Ada orang dia itu udah kelahiran situ, jadi udah nggak bisa bahasa sukunya. Jangan salah. Di sini banyak orang kelahiran sini udah nggak ngerti dia ngomong bahasa ininya nggak ngerti. Banyak di sini juga begitu sama. Iya, dan yang buat saya tertarik juga sama Kristen itu karena saya tahu ajaran Islam itu lebih mengedepankan hukum dan kasih, tapi kalau Kristen kan lebih mengedepankan kasih. Itu yang buat saya sebenarnya lebih tersentuh. Itu awal mulanya sih. Ya pelan-pelan lah ya. Intinya belajar perlahan-lahan, nanti Anda juga akan mengerti maksud saya gitu. Intinya saya cuma pesan begini, untuk sekarang ini ganti siapa yang harus kita ikuti. Kalau kita ngikutin Muhammad, ya puji Tuhan, saya tidak banyak lagi menjelaskan. Anda pun sudah mengkonfirmasi kan bahwa dipertanyakan dia itu masa kayak begitu diikuti, betul? Betul. Nah, coba kalau mengikuti Yesus, hal apa yang membuat hati kita tertutup untuk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Yesus? Begitu. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan di hidup kita. Maksudnya supaya dia itu memerintah. Karena yang memerintah di hati Anda ini masih Muhammad. Walaupun udah dikit-dikit lagi ada sepak dia dari hati Anda. Sedikit lagi Anda sudah menyepak Allah dan Muhammad dari pemerintahan di diri Anda. Begitu. Oke, gitu aja lah ya. Mudah-mudahan Anda paham lah dengan bahasa-bahasa saya. Oke? Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Dewinta Caniago. Oke, saya turunkan Dewinta Caniago. Selamat malam.